Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bahas ini ya, apa namanya? eh, kok ini? eh Bentar. Oke, ini ya, itu pendahuluan ya. Kan di sini kan bisa kita lihat ada satu yaitu pendahuluan. Oke, tahu gini aja. Loh. Oke, oke, oke. Bentar. Image, window capture. Ini masuk loh. Oke, ini ya. Itu ini ya. Kita akan bahas tentang ini ya, apa namanya, yaitu sejarah ya. Kita akan bahas tentang sejarahnya framework yang akan kita pakai ya. Kalau kalau ini, kalau kita bahasnya enaknya ya lewat itu ya, lewat apa namanya, lewat Figma ya. Bentar ya, saya perlihatkan Figma saya dulu ya. Figma. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Hmm, apa sih yang akan kita bahas nanti? Nah, ini ya. Jadi kita akan bahas tentang sejarah dari salah satu framework yang akan kita, ya salah satu framework ya yang terkenal ya dan akan kita pakai nanti ya. Nah, apa yang kita perlu ketahui nanti? Terus apa sih artinya framework itu sendiri? Nah, framework sendiri itu artinya adalah kerangka kerja yang sudah disederhanakan. Jadi kita juga perlu lagi pusing-pusing buat kerangka dari nol. Di sana kita diberikan banyak sekali kemudahan seperti instalasinya mudah, dependensi yang dibutuhkan itu banyak, terus pengolahan template, sesi ataupun database itu sudah sangat dimudahkan lah di sana kalau kita memakai nih. Hmm, 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 hmm. Oke. Mana sih? Kok lama? Kok lama? Ini ya. Oke, bentar ya. Oke, apa sih yang akan kita pakai? Nah, yang akan kita pakai itu adalah Laravel ya. Nah, dia itu dikembangkan pada tahun 2011 ya. Laravel itu selalu diupdate-nya setiap tahun pada kuartal 1 ya atau kuartal 2 tiap tahunnya. Nah, versi terbaru saat ini ada di versi 11. Tapi yang akan nanti kita pakai atau kita gunakan adalah yang versi 9 atau versi 10, tergantung apa yang sudah kalian install di laptop kalian. Karena kita perlu menyesuaikan dari versi bahasa PHP, bahasa pemrograman PHP ya, yang kita install di laptop kita ya. Jadi cek dulu ya, apa sih yang ada di apa namanya, apa sih yang ada di laptop kalian. Coba cek, kalian bisa coba buka CMD, kemudian kalian ketikkan PHP main v ya. Nah, eh, kalian dapat versi berapa? Kalau punya kalian itu masih di bawah 7,3, 7.3 ya, ke bawah ya, tolong diupdate
atau ganti ke instalasi exam yang terbaru ya. Jadi exam kalian itu kalian uninstall, kemudian kalian install lagi yang baru. Kalau yang kalian punya itu yang terbaru ya, kan sekarang itu versi 8.3 atau hampir ke 8.4 ya, kalian coba install itu aja ya. Atau kalian pakai 8.2 juga bisa. Oke. Hmm, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, kita akan bahas tentang ini ya. Apa sih yang kemarin kita pelajari? Nah, apa sih yang kita pelajari di kelas 2 ya? Itu, oh ya, ini kita ngulang lagi ya. Jadi, apa yang kita pelajari dari kelas 2 itu adalah ini ya, PHP dasar dan proyek sederhana. Dan itu tentu saja tidak mudah ya, tidak sederhana ya. Terus kemudian di semester selanjutnya kan ada PHP, OOP plus proyek ya. Dan proyeknya juga itu juga tidak sederhana ya. Jadi kita bisa cek di sini ya. Yang pertama adalah ini ya, REST API Bookshare level 1 dan REST API Bookshare level 2 ya. Kemudian, apa sih yang akan kita bahas di kelas 3 ini? Karena saya diberikan kerjaan di kelas 3 ya. Itu kita akan belajar tentang atau pembelajaran kita akan bahas tentang framework ya. Levelnya udah ngeri ya. Tapi tenang aja, semua bisa dipelajari kok. Asal kita nggak malas dan patah semangat ya. Boleh patah semangat, tapi itu juga nggak itu sih. Itu juga apa namanya, nggak masalah sih sebenarnya, patah semangat itu nggak masalah. Yang paling penting adalah kalian paham lah apa sih yang ingin kalian capai sih. Kan yang paling penting kan itu. Untuk masalah nanti penilaian itu kan nanti kan itu dari apa namanya, dari ujian-ujian kalian ya, yang tentu saja nanti kan hafalan teori dan kalian juga disuruh untuk paham prakteknya. Oke, saya menyadari kok, saya juga nggak terlalu suka kok dengan apa namanya hafalan plus hafalan. Siswa itu disuruh untuk hafalan apa namanya, apa yang akan nanti diujikan, itu nggak terlalu suka sih sebenarnya, karena nggak itu sih nggak apa, nggak enak gitu. Maksudnya kita ingin belajar tentang apa ya, kita belajar tentang itu kalau pengen berkembang kan gitu kan. Jadi saya inginnya itu nggak ada paksaan. Kalian mau belajar ya silakan, kalian mau berkembang ya silakan, tapi kalian nggak boleh nggak boleh nyerah. Kalian karena kalian sekarang kan milih jurusan ini, ya udah kalian selesaikan seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang framework. Nah, framework itu apa? Nah, sudah saya jelaskan saat tadi ya. Framework itu adalah kerangka kerja. Nah, kerangka, jadi apa sih bedanya? Yang beda kan dia sudah disederhanakan, mudah, dan cepat dalam proses pengembangan aplikasi atau software. Nah, di dalamnya itu banyak alat seperti yang tadi ya, yang siap pakai. Kemudian ini ya, dan masuk ke Laravel. Laravel itu dikembangkan 1 tahun sekali. Jadi tiap tahun itu selalu ada update versi. Untuk yang sekarang itu ke versi 11, tapi yang akan kita pelajari adalah versi 9 atau 10. Alasannya adalah kita belum tahu ya, belum ada atau jarang yang pakai Laravel 11. Ya walaupun saya sudah pakai ya, cuma kan saya juga perlu menyesuaikan lagi kan. Karena saya biasanya pakai Laravel 10 sama 9. Jadi saya perlu menyesuaikan di Laravel 10 ya. Ya kemarin itu kan saya juga menyesuaikan di Laravel 11 itu. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya, cuma ada beberapa yang dihilangkan ya. Dan ada banyak yang disederhanakan ya di versi ke-11 ini. Jadi daripada kita pusing-pusing belajar
yang terbaru ini ke-11, versi ke-11 kita enaknya ya belajar yang versi sebelumnya aja ya. Kalau kalian ingin belajar ke versi 11 ya nggak masalah. Nggak masalah. Ini untuk pembahasan framework sama Laravel ya. Kemudian siapa sih pengembangnya? Ini ya, Taylor Otwell. Dia adalah pengembang dari Laravel ya. Dan ini ada Wikipedia dari Laravel, dan ini ada GitHub dari Taylor Otwell ya. Kemudian apa sih peran dari framework? Peran framework dalam pengembangan REST API. Nah ini ya. Jadi framework itu nggak cuma Laravel aja, banyak. Kita bisa cek di sini ya. Most popular backend framework ya. Pada tahun 2022 bulan Februari ya. Yang pertama adalah PHP, Node.js, Express, Django, Flash, Rail, CodeIgniter, Cake, PHP. Nah ini kan PHP semua, CodeIgniter, Cake sama Laravel kan PHP. Sedangkan ini Node.js ini kan JavaScript, Express itu JavaScript, Django ini punyanya Python. Kemudian Flash ini punyanya siapa? Flash ini dia punyanya siapa namanya? Python juga sih, atau Rust. Ya, ini punyanya Rust. Ya, lupa saya. Ini punyanya Rust. Flash itu punyanya Rust. Kemudian Rails itu juga punyanya Rust juga. Jadi bisa kita lihat ya, di sini ada banyak ya. Tapi yang di sini kan yang paling banyak dipakai adalah Laravel. Sebenarnya sekarang kalau kita lihat lagi ya, Laravel itu ada di nomor 6 lah, karena kan banyak orang-orang yang pakai selain Laravel ya, selain PHP ya. Entah karena itu sih sebenarnya, karena orang-orang benci sih sebenarnya dengan PHP. Oleh karena itu ya gitu, mereka pindah ke bahasa pemrograman lain. Bisa kita lihat di sini ya. Nah ini ya, backend teknologi in the industry ya. Kita bisa lihat di sini ya, ada Java. Yang pakai itu siapa aja? Airbnb, Uber ya. Terus kemudian Pinterest, LinkedIn, eBay itu pakai JavaScript. Oh Java kok, Java ya. Kemudian PHP itu dipakai siapa aja? Facebook, Viber, Hotsuite, Buffer, Yahoo, WordPress sama Wikipedia. Jadi Wikipedia sama WordPress itu pakai PHP ya. Kemudian kita masuk ke JavaScript ya. Harus dibedain ya. Java itu yang cangkir kopi ya. Kemudian kalau JavaScript itu kayak gini ya. Warna kuning kemudian ada JS-nya gini. JavaScript sendiri dipakai siapa aja? Netflix, Candy Crush sama Facebook. Jadi Facebook itu dia itu banyak pakai bahasa pemrograman, nggak PHP aja, banyak. Kemudian Node.js itu pakai apa aja? Airbnb, eBay, Square sama Asana. Loh ini juga pakai bahasa pemrograman lain. Dan kita masuk lagi, Kotlin dipakai apa aja? Google, Amazon, Pinterest, Foursquare sama Trello. Loh ini dipakai juga. Kemudian Python juga dipakai ke Google, dipakai Instagram, dipakai Spotify, dipakai Quora juga. Terus kemudian Ruby dipakai siapa aja? GitHub, Kickstarter, Basecamp sama Script. Nah dia pakai Ruby. Kemudian C#, dia dipakai siapa aja? Twitch, GitHub, Telegram sama Mastercard. Mastercard pakai C# ternyata. Oke, kita bisa lanjut ke mana? Ini enggak, ini sudah. Kemudian ini ya, kita kan bahas tentang komposer ya. Tahu enak dipindah di mana? Di ini aja, di di Word. Oke. Kan kita sudah membahas tentang Laravel. Kemudian Laravel itu bukan tentang ini ya, bukan hanya tentang RESTful API ya, tapi juga tentang full stack development ya. Nah,
Nah ini ya, halo siswa-siswa. Hari ini kita akan membahas tentang Laravel ya. Mengapa framework ini bukan hanya soal RESTful API, tapi juga memiliki kemampuan untuk mendukung pengembangan full stack. Mari kita mulai dengan memahami apa sih itu Laravel dan kemudian menggali lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan RESTful API dan full stack. Apa itu Laravel? Nah, Laravel itu tadi sudah dibahas ya. Dibuat oleh Taylor Otwell. Kemudian tujuannya untuk mengembangkan webnya. Jadi kalau ingin mengembangkan web pakai Laravel, dia itu jadi lebih cepat, mudah dalam penyediaan berbagai tools, library yang siap pakai. Kemudian kita akan membahas tentang RESTful API. Nah, RESTful API itu fokusnya pada backend ya. RESTful API adalah salah satu cara untuk membangun aplikasi web di mana backend itu menyediakan data dan logika bisnis yang bisa dipakai. Oh, gimana sih? Nah, ini ya. Ini ya, saya perhatikan ya. Nah, di sini ya. Kita masuk di sini ya, yaitu RESTful API ya. Nah, ini ya. RESTful API adalah salah satu cara untuk membangun aplikasi di mana backend itu menyediakan data dan logika bisnis yang bisa diakses oleh frontend atau aplikasi lain melalui ini ya, HTTP ya. Mari kita lihat karakteristik utama dari RESTful API. RESTful API itu biasanya pakai endpoint ya, atau URI yang fungsinya sebagai titik akses ke resource tertentu. Kemudian metode yang dipakai adalah get, post, put, sama delete. Dan ada beberapa lainnya ya, tapi nggak dijelaskan di sini ya. Yang menunjukkan tindakan apa yang bisa dilakukan pada resource tersebut. Kemudian respon. Respon itu adalah data yang dikirimkan kembali ke klien. Nah, biasanya format yang dipakai adalah JSON dan XML. Nah, RESTful API itu lebih fokus pada bagaimana backend itu berinteraksi dengan frontend atau klien lain melalui API. Ini mencakup hal-hal seperti pengelolaan resource, autentikasi dan otorisasi, kemudian pengolahan data. Nah, pengolahan resource itu adalah menyediakan dan mengolah data melalui endpoint tertentu. Kemudian autentifikasi dan otorisasi itu menjamin bahwa hanya pengguna tertentu saja yang sah yang bisa mengakses data-data tertentu. Kemudian pengolahan data. Nah, data apa yang bisa diolah sesuai permintaan dari frontend dan mengirimkan datanya yang sesuai. Kemudian kita bahas tentang full stack developer ya. Nah, full stack itu developer itu lebih dari sekedar backend ya. Ketika kita berbicara tentang full stack ya, apalagi dia itu jagonya semuanya ya, jagonya semua hal ya. Kita berbicara tentang kemampuan untuk menangani seluruh aspek pengembangan aplikasi, baik sisi server, backend maupun sisi klien frontend. Nah, Laravel itu memberikan alat dan fitur yang memungkinkan kita untuk melakukan full stack development secara efisien. Nah, backend dengan Laravel. Nah, Laravel sendiri menyediakan berbagai fitur ya yang memungkinkan kita untuk mengembangkan sisi server dengan mudah, termasuk Eloquent ORM, migration, middleware, task scheduling. Kemudian ini ya, Eloquent itu sendiri dipakai untuk memudahkan kita untuk mengolah database dengan sintak yang sederhana. Terus kemudian migration itu dipakai untuk mengolah perubahan skema database dengan mudah. Kemudian middleware dipakai untuk menyediakan lapisan untuk menangani request dan response. Dan task scheduling artinya dia itu memudahkan kita menjadwalkan tugas seperti backup atau email otomatis. Kemudian ini ya, kita membahas tentang front end dengan Laravel. Nah, selain kuat di back end, Laravel juga memiliki fitur yang mendukung untuk pengembangan sisi front end. Seperti kita bisa pakai blade templating. Itu memudahkan kita untuk pembuatan lampiran yang dinamis dan konsisten. Kemudian ada Laravel Mix yang mengintegrasikan tools seperti Webpack untuk mengolah aset front end seperti CSS dan JavaScript. Kemudian Livewire sendiri itu menghubungkan front end dengan back end secara real time tanpa memerlukan JavaScript khusus. Enak kan, lebih enak kan. Kemudian Laravel untuk full stack. Dalam kasus nyata, mari kita lihat contohnya bagaimana Laravel digunakan dalam pengembangan full stack ya.
Kita bisa contoh ini ya, kasus pembuatan aplikasi e-commerce. Nah, seperti ini ya. Ini nggak bakal saya jelaskan ya. Kemudian kesimpulan apa yang bisa kita lakukan ya? Laravel adalah sebuah framework yang sangat fleksibel ya, dan kuat, yang tidak hanya terbatas pada pengembangan RESTful API aja, tapi juga mendukung full stack development. Dengan Laravel kita bisa mengembangkan seluruh aspek aplikasi web, mulai dari database hingga tampilan pengguna. Nah, ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang komprehensif dan responsif dengan mudah dan efisien. Nah, kita akan masuk ke mengenal apa itu Composer. Nah, Composer sendiri itu adalah ini ya. Composer adalah manajer paket untuk PHP yang memungkinkan kita untuk mengolah dependensi atau paket perangkat lunak yang dibutuhkan dalam proyek kita. Dengan Composer, kita bisa dengan mudah menginstal, memperbarui, dan menghapus berbagai library atau framework yang dipakai dalam pengembangan aplikasi kita. Nah, tujuannya adalah manajemen dependensi ya, otomatisasi, kemudian konsisten. Nah, manajemen dependensi ini, Composer itu nanti akan mempermudah kita ngelola library apa yang kita pakai ya, dependensi apa yang kita pakai, kemudian otomatisasi. Nah, Composer itu secara otomatis itu akan mendownload dan menginstal paket yang kita pakai ya. Terus dia akan menghemat waktu dan usaha untuk mengolah proyek tersebut. Kemudian ada konsistennya. Kalau kita pakai Composer, kita akan memastikan bahwa semua developer yang bekerja pada proyek yang sama itu menggunakan versi dependensi yang konsisten dan mencegah adanya konflik versi atau masalah kompatibilitas ya. Kemudian manfaat yang bisa kita peroleh ya, yaitu mudah digunakan ya. Sangat mudah ya memakai Composer ya. Composer itu menawarkan cara yang sederhana dan efisien untuk mengolah library PHP. Kemudian menghemat waktu ya. Dengan otomatisasi yang ditawarkan tadi, developer itu nggak perlu lagi ngunduh atau mengelola library secara manual, jadi nggak perlu ribet lah. Kemudian manajemen versi yang efisien. Composer ini memungkinkan kita untuk menentukan versi spesifik apa dari library apa yang ingin kita pakai. Kemudian ada dukungan komunitas yang kuatnya. Composer itu memiliki akses ke seribuan paket ya yang berkembang atau yang dikembangkan oleh komunitas, sehingga kita bisa memanfaatkan banyak solusi yang sudah ada. Kemudian cara kerja Composer ya. Composer itu ini ya. Ini maksudnya sih ke itu ya, ke intinya yang nggak akan saya bahas ya. Soalnya kan kita perlu bahas instalasinya, instalasi dan pengolahan paketnya. Menambahkan dependensi, kita bisa menambahkan dependensi baru dengan menjalankan perintah seperti Composer require, kemudian vendornya apa, package-nya apa, kemudian install dependensi juga mudah. Nah ini ya, kemudian kita bisa pakai ini Composer install, kemudian direktorinya tadi akan diinstal oleh vendor tersebut. Kemudian memperbarui dependensi juga mudah pakai Composer update. Kemudian otomatisasi dan dependensi berantai. Nah ini ya, Composer juga menangani dependensi berantai. Misalnya jika paket A membutuhkan paket B dan paket B membutuhkan paket C, nah Composer akan secara otomatis menginstal semua paket tersebut dalam urutan yang benar. Kemudian 4, cara menggunakan Composer. Nah, untuk memakai Composer, kalian bisa install Composer di sini ya. Saya pindah ke Firefox dulu ya. Oke, kan bisa ini ya, kan bisa klik ini ya. Kan kita masuknya di Composer ya. Nah ini ya, Composer apa sih cara penggunaannya, kemudian tujuan dan manfaatnya. Kalian bisa ini ya, ketik aja Composer. Nah ini ya, kalian bisa ke Composer ini, getcomposer.org.
Kemudian kalian tinggal download dan install secara sederhana sih sebenarnya. Sederhana kok installnya. Tinggal ini ya, download. Kalau kalian ingin baca-baca dokumentasinya, kalian bisa baca-baca. Cuma ya masalahnya bahasa Inggris. Kalian mau nggak baca-baca ini bahasa Inggris? Seharusnya mau sih sebenarnya kan. Kalian mau jadi programmer kok nggak bisa bahasa Inggris kan nggak mungkin kan. Kalian harus bisa ya bahasa Inggrisnya. Kalau memang kalian nggak bisa kata-katanya atau ada bahasa yang kalian nggak ngerti, kalian bisa lah apa namanya translate lah, bisa kok. Dan kita lanjut ya kembali ke ini ya, kembali ke sini ya, cara menggunakan Composer, ngunduhnya. Karena kita pakainya Windows ya, jadi mudah lah, nggak usah pakai komen-komenan kayak gini ya. Ini ada 3 sih caranya ya. Bisa pakai apa namanya? Bisa pakai apa? Bisa pakai Windows, Linux atau Mac. Dan caranya juga mudah kok. Karena berhubung saya dan kalian juga pakai Windows, nggak ada ya yang pakai Linux, nggak ada yang pakai Linux atau yang pakai Mac. Jadi nggak usah ribet lah ya. Kalau Windows ya tinggal install aja ya kayak gitu. Kemudian kesimpulannya, nah Composer itu adalah sebuah alat yang sangat penting ya dan efisien untuk mengolah dependensi dan proyek PHP. Dengan Composer kita dapat memastikan bahwa proyek kita memiliki semua dependensi yang diperlukan dalam versi yang tepat, menghemat waktu, menghindari konflik. Kemudian pemahaman dan penggunaan Composer akan sangat membantu kita dalam pengembangan proyek yang lebih terstruktur dan efisien. Nah ini ya, semoga penjelasan ini memberikan gambaran ya yang jelas ya tentang Composer, bagaimana ia dapat membantu dalam pengembangan aplikasi PHP kalian. Selamat mencoba dan terus eksplorasi kemampuan Composer dalam proyek kalian ya. Langkah install Composer sudah ya. Kemudian langkah install Laravel. Nah, langkah install Laravel ini nanti kita akan belajar tentang install Laravel ya. Nanti aja ya, pas kita ngelakuin pemrogramannya, karena kita masih bahas teori, jadi nggak usah lah dibahas ini ya. Kita bisa ke Firefox lagi ya. Kita bisa ke Firefox lagi, kita akan bahas tentang ini ya. Nah ini ya, secara sederhananya, jadi kalau kalian mau simple dalam menginstal pustaka dari PHP itu dimudahkan. Jadi kita nggak perlu install banyak hal karena yang handle kerjaan itu Composer. Kita tinggal duduk manis saja, install, nunggu sampai instalasi selesai, ya udah, gitu aja. Kemudian kita masuk ke instalasi ya, apa yang dibutuhkan. Nah ini ya, kita harus ini ya, lihat ya, exam atau lokal server lainnya ya selain exam. Terus kemudian Composer itu dapat di-download di websitenya. Untuk Laravel yang akan kita pakai nanti ada 9 atau 10 yang dalam kodenya itu hampir sama ya, jadi kita nggak perlu upgrade ya. Ya yang paling kita perlukan cuma PHP versi 7 atau PHP versi 8 atau yang lebih terbaru ya. Ini ya, kita sudah bahas Composer kemudian Laravel. Atau kalian itu cukup benci dengan PHP, maka kalian bisa belajar bahasa C, Python, JavaScript family, Java atau Ruby atau apapun lah bahasa yang dipilih, kalian tetap sama aja, yaitu ya seperti ini, pengangguran. Karena kalau kita kerja di internet itu nggak mungkin, tidak memungkinkan ya, karena kerja di internet itu sendiri menurut saya scam ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu seberapa bernilainya sebuah pekerjaan dari seorang pemrograman itu. Karena kan kita harus lihat lagi ya, di negara kita sendiri, seorang desainer, seorang developer di Indonesia ini,
dia itu dihargai nggak sih sebenarnya di negara kita sendiri ini, dihargai nggak? Kalau dihargai, kenapa gajinya masih rendah kan pertanyaannya gitu kan. Oleh karena itu saya buat ini, kan ini ya, tidak ada kerja yang benar-benar kerja karena kalian itu dibodohi oleh uang ya. Karena uang yang kita terima dari kerjaan kita itu dikitnya. Nah ini ya, uang hanyalah kertas yang diciptakan oleh bank sentral dan diakui oleh Bank Dunia. Nah ini ya, saya juga bahas tentang agama-agama juga ya, tapi nggak usah lah. Jadi pokoknya intinya saya hanyalah seorang pengembara ya. Jadi saya nggak dukung agama-agama apapun. Saya juga nggak dukung pikiran-pikiran bahwa ini atau itu ya. Tapi saya tetap tulis lah. Karena apa? Karena ini kan apa ya namanya ya? Ya untuk informasi aja, untuk ilmu aja ya. Saya nggak punya angan-angan apapun ya. Punya seperti itulah. Oke. Ini ya, menginstal Composer, menginstal Laravel. Kemudian alur alur proses dan cara kerja. Oke, kita nanti akan bahas tentang ini ya. Alur proses dan cara kerja Laravel ya. Oke, setelah ini ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya. Oke, terima kasih.